3 juta modal apa? Pernahkah saudara mikir definisi pengusaha? Karena konsep kita dalam definisi pengusaha itu pasti yang wah, punya kantor bagus, punya karyawan banyak, punya pabrik, punya enggak. Buat saya pengusaha itu definisinya cuma ringkas. Seseorang yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk seorang yang lain. Catat definisi pengusaha yang saya temukan di Alkitab. Seseorang yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk seorang yang lain. Itu pengusaha. Jangan cari di kamus, tidak ada. Itu saya temukan dari saya baca Alkitab. Saya ulangi lagi, pengusaha adalah seseorang yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk seorang yang lain, bukan untuk orang-orang lain. Seorang saja. Nah, misalnya 3 tahun sudah bekerja, asal pacaranmu benar. Kalau 3 tahun kau kerja, walaupun gaji 3 juta sebulan, kalau pacaranmu dablek dan kurang ajar, habis 3 bulan 3 tahun kerja. Ngerti maksud saya? Maka itu anak-anak Tuhan, pacaran bersama jahat 3 juta. Saudara bisa punya usaha, contoh jual gorengan di pinggir jalan. Betul? Tapi minyaknya awas kamu pakai terus-terusan. Awas, itu buat orang mati. Buka gorengan di pinggir jalan, itu modal 3 juta saya taruh banyak. Minta hikmat Tuhan, diberi bumbu apa tepungnya, untuk pisang gorengnya, untuk apanya saja. Beri target untuk 3 bulan pertama engkau kerja sendiri untuk menghemat pengeluaran. Bulan keempat saudara sudah punya karyawan 1 dan imani. Bulan keempat saudara sudah buka cabang di tempat lain sambil ngawasi karyawan 1. Bulan keempat di tempat kedua engkau sudah punya karyawan kedua di situ. Ini kan bukan hal yang muluk-muluk. Kalau engkau kerja 3 tahun bisa simpan 3 juta. Atau jangan dianggap enteng, cari daerah-daerah gak terpencil, buka usaha sesuatu, apa saja bisa. Sekarang gampang, begitu banyak produk dengan sistem multi level marketing, ada banyak. Dan kau modal 3 juta sudah cukup asal mau tekun. Nah, masalahnya saya pernah buat research, 80% mahasiswa Indonesia kuliah di satu jurusan itu bukan karena beban hidup, bukan karena hati. Waktu saya buat riset itu ditanya, kenapa saudara kuliah di jurusan ini? Jawabannya, karena pacar saya, karena yang diterima cuma ini. Artinya apa? Jadi fakultas saya yang diterima, cuma fakultas ini diterima. Itu 80% Berarti 80% sarjana di Indonesia tidak pernah bisa menekuni bidang ilmu atau disiplin ilmu yang dia pelajari karena hatinya nggak di situ. Waktu tes yang diterima cuma itu. Akhirnya S1-nya lulus, nggak ngerti apa-apa. Pokoknya punya S1. Betapa celaka bangsa ini. Nah, hampir 33%. Kenapa kamu kuliah di jurusan ini? Karena pacar saya di situ. Nah, ini lebih celaka lagi. Pacar saya di situ. Ampun, sebangsa ini betul. Nah, dari 33% yang karena pacarnya diambil jurusan sama dengan pacarnya, maka 70% itu gagal di tengah jalan karena putus cinta. Jadi kadang-kadang semester 3, semester 4 dia harus pindah jurusan. Daripada ketemu mantan pacar sakit hati terus. Berapa uang, berapa waktu, berapa usia hilang. Harus ngulangi semester 1 lagi di jurusannya. Enggak sampai 15% yang kuliah karena hati. Dan karena itu kerinduannya, itu cita-citanya. Dan yang enggak sampai 15% ini pun bangsa pemerintah Indonesia tidak pernah menyediakan lembaga research. Beda dengan Singapura, beda dengan Malaysia. Kasihan negara ini yang tidak mengutamakan bagaimana kemajuan. Koran hari ini yang saya baca, para perintis kemerdekaan yang masih hidup sudah sepuh-sepuh
sudah 80-an tahun hari ini bersuara kepada pemerintah. Setelah 63 tahun bangsa ini merdeka, ternyata cita-cita pendiri negara ini belum tercapai. Dua hal saja. Satu, mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan bangsa. Belum tercapai. Sedih sekali, 63 tahun. Mengapa belum bisa? Tidak memikirkan rakyat mau dibawa kemana. Nah, apa solusinya? Ini solusinya. Alkitab itu menuliskan dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara, begini, di mana ada negara yang pemerintahnya tidak sanggup mensejahterakan rakyatnya, maka orang benar di negara itu yang harus mengambil alih tugas itu. Katakan apa? Contoh kecil saja. Waktu Sodom Gomora kacau, saudara, Tuhan tidak pernah urusan dengan pemerintah. Enggak. Dari kitab Kejadian, maka yang dicari oleh Yahweh berapa orang benar di negeri itu? Betul tidak? Orang benar yang dicari. Mesir sehebat itu, kacau. Mesir itu kalau sekarang itu Amerika Serikat, sudah negara hebat, superpower pada zaman itu. Kacau negaranya. Di negeri itu hanya ada satu orang benar. Siapa namanya? Yusuf. Coba bayangkan, itu ditampilkan oleh surga untuk jadi jawaban buat negeri ini. Kurang hebat apa Babel yang muncul 4 orang benar? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Niniwe hancur, nggak ada orang benar. Tuhan panggil orang setengah benar, namanya Yunus. Lo kan asal tertawa. Yunus itu setengah benar, nggak benar 100%. Itu yang saya heran. Yang setengah benar aja dipakai, masa yang benar nggak dipakai? Berarti di negeri ini belum ada yang setengah benar juga. Wah, celaka sekali. Oke, tertawa dulu yang saya terangkan. Dari mana saya bisa mendefinisikan setengah benar? Ini luar biasa. Kalau saudara baca di pasal 4, ternyata setelah dia dipaksa oleh Yahweh untuk mengelilingi negeri yang luasnya cuma 3 hari perjalanan itu, dia menyingkir, diterus begitu, keluar kota, duduk di atas sebuah bukit, dan ada kata begini, dan menantikan hukuman dari Yahweh. Nah, ini kan kurang ajar. Kalau dia setelah berkhotbah pertobatan di negeri yang jumlah penduduknya 120.000 orang itu, lalu akhirnya dia menantikan hukuman dan mengharapkan Tuhan menghukum mereka. Dengarkan pertanyaan saya. Kira-kira waktu dia khotbah pertobatan itu sepenuh hati atau setengah hati? Jawab, sepenuh hati atau setengah hati? Setengah hati. Karena memang dia nggak suka Niniwe bertobat. Kenapa? Baca sejarah. Asyur itu ibu kotanya Niniwe. Ternyata kakek, nenek, dan saudara orang-orang tua Yunus itu dibunuh ketika Asyur pernah menyerang Yerusalem berapa tahun sebelumnya. Nah, Yunus sakit hati. Tuhan panggil dia supaya mempertobatkan Niniwe. Dendamnya belum selesai, maka itu dia lari. Tapi Yahweh paksa dia supaya Yunus pun diampuni dan bertobat. Saudara, jadi dia khotbahnya nggak sepenuh hati, maka itu saya bisa nilai dia itu setengah benar. Nah, bahkan dengar rekan-rekan hamba Tuhan, berarti Yunus suka gini, bertobatlah kamu, bertobatlah. Nggak serius nih, ngomongnya pelan-pelan saja, karena harapannya mudah-mudahan Tuhan menghukum, mudah-mudahan Tuhan menghukum. Maka itu di satu ayat, saya lupa di pasal berapa, nanti sudah baca Yunus 4 pasal ini. Yunus berkata begini, aku tahu engkau adalah Yahweh yang gak tahan lihat orang bertobat dan menangis, maka itu aku tidak mau ke sana. Karena kalau Yahweh tahu mereka bertobat, hatimu berubah. Nah, kurang ajar gak? Jadi ketidaktaatan Yunus justru karena dia kenal siapa Yahweh.
yang murah hati kalau ada orang bertobat.